Hello, welcome to Chemistry Class. Kembali lagi bersama saya Rani Apriza Nur Putri Dewanda. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai laju reaksi. Oke, cobalah perhatikan fenomena berikut ini. Fenomena yang pertama ini adalah fenomena perkaratan besi. Nah, fenomena yang kedua ini adalah fenomena letusan kembang api. Lalu, apa bedanya kedua fenomena tersebut? Keduanya memiliki laju reaksi yang berbeda. Laju reaksi sendiri adalah perubahan konsentrasi reaksi, reaktan, atau produk per satuan waktu. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan juga katalis. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu suhu. Bisa kita amati dua gambar berikut. Terdapat dua panci, yaitu panci A yang berisi air yang dipanaskan dan panci B berisi air biasa. Nah, kemudian kedua panci ini kita tambahkan masing-masing dengan gula. Nah, menurut kalian gula pada panci manakah yang lebih cepat larut? Nah, jadi jawabannya adalah gula pada panci A. Mengapa demikian? Jadi, pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu ketika suhunya naik, maka energi kinetik dari suatu partikel akan bertambah, sehingga frekuensi tumbukan efektif akan meningkat, sehingga laju reaksi akan meningkat. Kemudian, untuk pengaruh faktor yang kedua yaitu ada pengaruh konsentrasi. Menurut kalian H2SO4 pada konsentrasi mana yang lebih cepat larut? Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ketika konsentrasi reaksi meningkat, maka jumlah partikel akan meningkat, yang mengakibatkan frekuensi tumbukan efektif akan meningkat juga, sehingga laju reaksi akan meningkat. Kemudian faktor yang ketiga adalah pengaruh luas permukaan. Jadi mari kita amati 3 buah gelas yang berisi masing-masing air. Pada masing-masing gelas akan dimasukkan kapur dalam bentuk dalam bentuk butiran, kepingan, dan juga kapur dalam bentuk utuh. Jadi, kapur yang akan lebih cepat larut atau lebih cepat bereaksi adalah kapur dalam bentuk butiran. Nah, bagaimana sih pengaruh ukuran zat padat terhadap laju reaksi? Jadi, pengaruh luas permukaan sendiri terhadap laju reaksi adalah ketika luas permukaannya semakin besar, maka jumlah partikel akan meningkat yang mengakibatkan frekuensi tumbukan efektif makin besar sehingga laju reaksi meningkat. Faktor yang keempat adalah katalis. Di sini terdapat diagram energi yang menunjukkan perbedaan jalur reaksi antara reaksi tanpa katalis dan reaksi dengan katalis. Pada reaksi tanpa katalis, kurva energi memiliki puncak yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa reaktan memerlukan energi aktivasi yang besar sehingga reaksinya berlangsung lebih lambat. Nah, sebaliknya pada reaksi dengan katalis, kurva energinya itu lebih rendah karena katalis ini menyediakan jalur reaksi alternatif yang memerlukan energi aktivasi yang lebih kecil. Nah, dengan menurunnya energi aktivasi, semakin banyak partikel reaktan yang memiliki energi cukup untuk bereaksi sehingga laju reaksi akan meningkat. Aplikasi laju reaksi bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hah? Masa iya sih? Iya dong, makanya ayo simak dengan seksama. Aplikasi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah perkaratan besi. Nah, besi yang diletakkan di tempat lembab atau terkena air hujan akan cenderung berkarat lebih cepat daripada besi yang disimpan di tempat kering. Nah, mengapa sih hal itu terjadi? Jadi, hal ini terjadi karena molekul air dan oksigen yang menjadi penyebab karat akan lebih mudah bereaksi pada kondisi lembab.
ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi laju terjadinya suatu reaksi kimia. Kemudian, aplikasi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah memasak. Ketika kita memasak daging, semakin tinggi suhu yang digunakan, maka daging akan lebih cepat empuk. Hal ini terjadi karena ikatan-ikatan kimia dalam daging lebih cepat terurai pada suhu yang lebih tinggi. Jadi, pemanasan akan mempercepat jalannya reaksi kimia dalam bahan makanan. Contoh selanjutnya yaitu proses pembakaran. Jadi, kayu yang kering akan lebih cepat dan mudah terbakar dibandingkan dengan kayu yang masih basah. Hal ini terjadi karena air pada kayu basah akan menghambat proses pembakaran dan memperlambat reaksi kimia antara kayu dengan oksigen di udara. Sehingga kayu yang kering akan lebih cepat dan mudah terbakar dibandingkan dengan kayu yang masih basah. Untuk latihan soal yang pertama, peningkatan konsentrasi reaktan dapat mempercepat laju reaksi karena A. Mengurangi energi aktivasi, B. Menambah jumlah tumbukan efektif, C. Mengubah nilai delta H reaksi, D. Menghasilkan katalis alami. Jadi jawabannya adalah yang B. Mengapa demikian? Jadi konsentrasi yang lebih tinggi berarti partikel lebih banyak dalam volume yang sama. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan antar partikel sehingga lebih banyak tumbukan yang bersifat efektif dan laju reaksi akan meningkat. Soal nomor 2, katalis dapat mempercepat laju reaksi karena A. Mengubah delta H reaksi menjadi lebih kecil, B. Mengubah reaktan menjadi zat baru, C. Menurunkan energi aktivasi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif, dan D. Meningkatkan orde reaksi total. Jadi jawabannya adalah yang C. Menurunkan energi aktivasi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif. Jadi katalis bekerja dengan menyediakan mekanisme reaksi baru yang memiliki energi aktivasi lebih rendah. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, lebih banyak tumbukan yang cukup energinya untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan meningkat. Nah, jadi katalis ini tidak mengubah delta H dan tidak ikut bereaksi secara permanen.